Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu langit memantulkan warna kelabu, diselimuti hujan yang turun pelan-pelan seakan ikut berdoa. Di dalam rumah pendeta kecil di tepi hutan kota Birmingham, suara tangis seorang wanita terdengar lirih, bercampur dengan isak haru dan doa. Elena, istri Pastor Matthew, tengah berjuang melahirkan buah hati yang telah mereka nanti selama 8 tahun lamanya. Tuhan, lindungi anakku, tolong, bisiknya di antara lelah dan air mata. Pastor Matthew menggenggam tangannya erat, berlutut di samping ranjang, memanjatkan doa dalam getar penuh harap. Beberapa menit kemudian, tangisan bayi memecah keheningan malam. Tangisan itu begitu nyaring, seolah menggetarkan dinding-dinding kayu rumah mereka. Namun anehnya, setelah tangisan pertama, bayi itu langsung terdiam dan menatap langit-langit dengan mata bening, seakan memahami sesuatu yang lebih dalam daripada dunia sekitarnya. Elena menangis bahagia, memeluk bayi mungil itu dengan lembut. "Anakku, Michael," ucapnya pelan, suaranya bergetar oleh keharuan dan rasa syukur yang meluap. Pastor Matthew menatap anak itu lama, matanya berkaca-kaca. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, kehangatan luar biasa mengalir dari tubuh bayi itu, seperti sinar lembut yang menenangkan. "Dia, seperti membawa damai," bisik Matthew dalam hati. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar, entah mengapa, ketika menatap mata bayi itu, ia merasa sedang dilihat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, Michael tumbuh dengan cepat. Aneh tapi nyata, setiap kali Pastor Matthew mulai berdoa, bayi itu selalu menatapnya tajam dan diam seakan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan, saat ibunya menyanyikan lagu gereja, Michael kerap tersenyum, namun begitu mendengar suara azan dari kejauhan, panggilan yang samar dari masjid kecil di ujung kota, matanya berbinar seolah mengenali suara itu. Elena sempat menganggapnya kebetulan, tapi di hati Pastor Matthew, muncul rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Suatu malam, Pastor Matthew bermimpi. Ia berada di tengah padang luas berpasir, diterpa cahaya keemasan. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih dengan wajah bercahaya. Sosok itu berkata lembut, "Anakmu bukan sekadar anugerah, ia adalah tanda. Ketika saatnya tiba, engkau akan mendengar kebenaran melalui lisannya." Matthew terbangun dengan keringat dingin, napasnya memburu. Ia menatap anaknya yang tertidur damai di buayan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut akan sebuah rahasia yang belum ia pahami. Pagi harinya, sinar matahari menembus jendela gereja. Para jemaat datang memberi ucapan selamat kepada pendeta mereka atas kelahiran putra pertama. Mereka memuji Tuhan atas mukjizat itu, tanpa tahu bahwa di balik senyum sang pendeta, hatinya tengah berguncang oleh mimpi yang sama sekali tak bisa ia jelaskan. Dan di sudut ruangan, bayi kecil itu terbangun sebentar, menatap langit dengan mata jernihnya, sementara bibir mungilnya bergerak pelan, membentuk satu kata yang belum dipahami siapapun. 3 bulan telah berlalu sejak kelahiran Michael. Suasana di rumah Pastor Matthew masih dipenuhi kebahagiaan, namun di balik itu tersimpan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, Pastor Matthew diam-diam memperhatikan bayinya yang sering terjaga di waktu sepertiga malam. Bayi itu tidak menangis, hanya menatap langit-langit dengan mata berbinar, seolah sedang berbicara tanpa suara kepada sesuatu yang tak terlihat. Kadang-kadang bibirnya bergerak pelan, membentuk gumaman lembut yang membuat bulu kuduk Matthew berdiri. Ia mencoba menenangkan diri, namun setiap kali melihat cahaya bulan jatuh di wajah anaknya, hatinya bergetar, seakan sedang menyaksikan keajaiban kecil yang tak dimengertinya. Pada suatu malam yang sunyi, Pastor Matthew mendengar sesuatu dari kamar bayi. Suara lirih, namun jelas, terdengar seperti seseorang berbisik dengan lembut. Ia berjalan perlahan, membuka pintu kamar, dan tertegun. Bayi Michael duduk di buayan, matanya terbuka lebar menatap langit melalui jendela.
Dari bibir mungilnya terdengar suara samar, "Ah, loh," suara yang begitu suci, begitu lembut, namun cukup untuk membuat darah Matthew berhenti mengalir sesaat. Ia menjatuhkan diri ke lutut, air matanya menetes tanpa henti. "Tuhan, apa ini pertanda darimu?" bisiknya dengan suara bergetar. Sejak malam itu, Pastor Matthew tak bisa tenang. Setiap kali ia berdiri di mimbar, bayangan wajah anaknya muncul di pikirannya. Ia mulai mencari jawaban di antara kitab-kitab tua yang disimpannya di ruang bawah tanah gereja. Ia membaca lembar demi lembar, menelusuri nama-nama Tuhan dari berbagai bahasa kuno. Hingga suatu malam, ia menemukan satu kalimat yang membuat dadanya sesak, nama yang disebut para nabi terdahulu bagi Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah. Jantungnya berdegup keras, air matanya jatuh di atas halaman kitab, bercampur dengan gemetar tangannya sendiri. Keesokan paginya, Elena melihat suaminya duduk di beranda, menatap langit dengan mata kosong. "Matthew, kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Ia hanya menggeleng, lalu menatap bayi mereka yang tengah tertidur di gendongan Elena. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi pada anak ini, Lena. Sesuatu yang akan mengubah segalanya." Elena tak menjawab, hanya menggenggam tangan suaminya erat. Di dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama, namun tak berani mengatakannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun suasana di rumah itu tak lagi sama. Pastor Matthew semakin sering termenung, dan setiap kali mendengar azan dari masjid di kejauhan, hatinya bergetar aneh. Ia belum mengerti mengapa, tapi ada ketenangan yang menyelinap setiap kali mendengar panggilan itu. Dan di saat-saat seperti itu, bayi Michael selalu tersenyum, senyum lembut yang memancarkan kedamaian, seolah berkata tanpa suara, "Ayah, dengarlah, kebenaran itu sedang memanggilmu." Hari itu tiba, hari yang paling ditunggu oleh jemaat gereja sekaligus yang paling berat bagi hati Pastor Matthew. Sejak fajar menyingsing, lonceng gereja berdentang lembut, memanggil umat untuk hadir menyaksikan pembaptisan putra sang pendeta. Udara pagi terasa damai, namun di dada Matthew bergejolak badai yang tak bisa ia redam. Ia memandangi wajah kecil Michael yang tidur tenang di pelukan Elena, dan dalam diam berdoa, "Tuhan, bimbing aku agar tak salah dalam mengabdi padamu." Namun entah mengapa, hatinya terus bergetar setiap kali mengingat suara lirih anaknya malam itu, "Allah." Ketika jemaat mulai berdatangan, suasana gereja dipenuhi cahaya lilin dan alunan nyanyian rohani. Semua orang tersenyum bahagia, sementara Pastor Matthew berdiri di altar dengan senyum yang dipaksakan. Tangannya gemetar memegang bejana air suci, tapi pikirannya melayang ke banyak tempat. Bayangan mimpi, kitab-kitab kuno yang ia baca, dan suara misterius dari bibir anaknya terus berputar di benaknya. "Mungkinkah aku sedang salah memahami semuanya?" gumamnya pelan. Elena yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap dengan cemas, mencoba menenangkan suaminya dengan genggaman tangan lembut. Ketika upacara dimulai, gereja hening. Semua mata tertuju pada bayi kecil di pangkuan sang pendeta. Pastor Matthew mengangkat air suci di tangannya, bersiap meneteskan ke kening anaknya sambil mengucap doa. Baptisan. Namun tepat ketika kata-kata, "Aku membaptismu dalam nama," hendak keluar dari bibirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Michael membuka mata, matanya memancarkan cahaya bening yang begitu jernih, dan bibir mungilnya bergerak perlahan. Suara kecil namun jelas menggema di ruang gereja yang sunyi. "Lebih besar dari Allah." Sekejap seluruh ruangan terdiam. Air suci yang digenggam Pastor Matthew terjatuh, membasahi jubahnya. Jemaat terperangah, beberapa menutup mulut, sebagian lagi menangis tanpa sadar. Elena terisak memeluk anaknya erat, sementara Matthew berdiri kaku, matanya membesar tak percaya. Namun yang membuatnya semakin gemetar adalah kenyataan bahwa suara itu bukan seperti tangisan bayi, melainkan ucapan yang begitu tenang, penuh makna, dan terasa berasal dari kekuatan yang jauh lebih besar. Air mata mengalir deras di pipi sang pendeta. Ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan altar, memeluk anaknya sambil menangis terseduh. "Tuhan, jika Engkau benar satu adanya, tunjukkanlah jalan-Mu padaku."
Aku mendengarmu lewat anakku, dan aku tak akan menolak panggilan ini. Suasana gereja berubah menjadi lautan air mata, bukan karena ketakutan, tetapi karena getaran iman yang mereka rasakan bersama. Dan di tengah tangis dan keheningan itu, bayi kecil itu tersenyum, menatap ayahnya dengan damai, seolah berkata, "Ayah, kini engkau tahu siapa yang sebenarnya kau sembah." Malam setelah kejadian di gereja, rumah Pastor Matthew terasa begitu sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada doa yang terucap, hanya dentingan jam dinding yang berputar lambat dan suara angin mengetuk jendela. Di ruang kerjanya, Matthew duduk termenung di depan salib besar yang tergantung di dinding. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Tuhan, siapa engkau sebenarnya?" bisiknya lirih, suara itu nyaris tak terdengar. Ia teringat tatapan anaknya di altar, suara kecil yang menyebut nama Allah dengan ketenangan surgawi. Sejak saat itu, seluruh keyakinannya terguncang. Ia tak lagi bisa berdiri di mimbar tanpa merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Selama beberapa malam berturut-turut, Matthew tak bisa tidur. Ia membuka kembali semua kitab yang pernah ia pelajari, mencari jawaban di antara ayat-ayat tua yang berdebu. Ia membaca Injil dalam bahasa Ibrani, menelusuri akar kata yang digunakan oleh para nabi terdahulu. Dan di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Dalam teks kuno, nama Tuhan disebut dengan bunyi yang sangat mirip dengan Allah. Air matanya menetes di halaman kitab itu. "Jadi, inikah nama yang disebut oleh anakku?" bisiknya, suaranya patah oleh tangis. Di pagi hari, ia keluar berjalan sendirian ke tepi sungai di belakang gereja. Angin dingin meniup rambutnya, tapi hatinya terbakar oleh pencarian yang tak kunjung selesai. Ia berlutut di tepi air dan menatap bayangannya sendiri. "Aku telah mengabdi seumur hidup kepadamu, tapi mengapa kini engkau mengguncang imanku?" teriaknya dengan suara serak. Lalu, dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu, bukan suara manusia, tapi getaran lembut dari hatinya sendiri, seperti bisikan yang datang dari langit, "Engkau mencariku di tempat yang salah, wahai hambaku. Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu." Matthew jatuh tersungkur, menangis terseduh di tanah basah. Ia menyadari bahwa kebenaran yang selama ini ia ajarkan mungkin belum sepenuhnya ia pahami. Ia teringat wajah bayi kecilnya, senyum lembut yang seolah membawa kedamaian sejati. "Anakku, kau bukan hanya cahaya bagi kami, kau adalah penunjuk jalan," ucapnya di antara tangis. Dalam hatinya, perlahan tumbuh keberanian untuk mencari kebenaran itu sampai ke ujung dunia, meski harus meninggalkan gereja, jabatan, dan segala kehormatan yang pernah ia miliki. Sore itu, Pastor Matthew memeluk Elena dan berkata dengan suara gemetar, "Lena, aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku harus mencari siapa Tuhan yang sejati. Aku tahu ini gila, tapi aku harus mengikuti suara itu, suara yang disebut anak kita." Elena menatap suaminya lama, air mata jatuh di pipinya. "Jika itu jalan kebenaran, aku akan ikut bersamamu, Matthew," ujarnya lembut. Mereka berdua berpelukan erat, sementara di buayan, Michael tersenyum dalam tidur, wajahnya disinai cahaya lembut matahari sore, seakan memberi restu pada perjalanan besar yang akan segera dimulai. Fajar yang dingin menyelimuti kota Birmingham saat Pastor Matthew memutuskan meninggalkan rumah dan gerejanya. Dengan pakaian sederhana dan kitab tua di tangan, ia melangkah ke jalan panjang tanpa tujuan pasti. Di pelukannya, Elena membawa bayi kecil mereka, Michael, yang tertidur dengan wajah tenang. Gereja yang selama ini menjadi tempat ia berkhotbah kini berdiri sunyi di belakangnya, ditinggalkan dalam diam dan luka. Beberapa jemaat mencoba menghentikannya, namun Matthew hanya menjawab lirih, "Aku bukan meninggalkan Tuhan, aku sedang mencarinya." Kalimat itu bergema di antara kabut pagi, menandai awal perjalanan iman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari mereka penuh perjuangan. Mereka berjalan dari kota ke kota, menumpang kereta tua, tidur di penginapan kecil, dan hidup dari sisa tabungan yang sedikit. Namun di setiap langkah, ada keanehan yang terus meneguhkan keyakinan mereka.
setiap kali mereka singgah di tempat yang dekat dengan masjid, Michael selalu terbangun dan tersenyum mendengar lantunan azan. Suaranya membuat Matthew meneteskan air mata, karena hatinya merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan di altar gerejanya sendiri. Suara itu selalu membuatku ingin sujud, katanya pelan kepada Elena, dan istrinya hanya mengangguk, air matanya jatuh dalam diam. Suatu malam di kota kecil Istanbul, mereka berhenti di depan sebuah masjid tua. Azan Isya baru saja berkumandang. Suara itu bergema lembut, menembus dada Matthew seperti cahaya yang menyala dari dalam. Tanpa sadar, ia melangkah masuk, menanggalkan sepatunya, dan berdiri di ruang luas yang penuh keheningan. Ia menatap lantai, lalu lututnya gemetar, air mata mengalir deras, dan ia berlutut sambil berbisik, "Allah, jika Engkau memang satu adanya, aku bersujud padamu." Elena memeluk anak mereka di luar pintu, menyaksikan suaminya untuk pertama kalinya bersujud bukan di altar, tapi di rumah Tuhan yang sejati. Malam itu, seorang imam tua menghampirinya dengan senyum hangat. "Saudaraku, apa yang membawamu ke sini?" tanya sang imam. Dengan mata yang masih basah, Matthew menjawab lirih, "Suara anakku, ia menyebut nama Tuhan yang tak pernah kuajarkan padanya. Sejak itu, aku tahu hatiku memanggil nama yang sama." Imam itu tersenyum, menepuk pundaknya dengan lembut. "Maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Allah telah memilihmu untuk mendengarnya dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tulus." Beberapa hari kemudian, di bawah cahaya lembut pagi hari, Pastor Matthew mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar, disaksikan oleh sang imam dan Elena yang menangis haru di sampingnya. Suara bayi Michael menggema di ruangan itu, seolah ikut mengucap nama yang sama, Allah. Saat itu, Matthew meneteskan air mata terakhirnya, bukan karena kehilangan, tapi karena menemukan. Ia kini bukan lagi pendeta, tapi seorang hamba yang kembali kepada Sang Pencipta sejati. Di hatinya hanya ada satu keyakinan, kebenaran tidak butuh gelar, tidak butuh pangkat, hanya hati yang mau tunduk kepada cahaya ilahi. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari itu, hari di mana Pastor Matthew mengucapkan syahadat dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Kini, namanya bukan lagi Pastor Matthew, melainkan Mahmud, nama yang diberikan oleh sang imam. Saat ia memeluk Islam, ia dan Elena tinggal di desa kecil di pinggiran Turki, menjalani hidup sederhana penuh kedamaian. Setiap pagi, suara azan dari masjid kecil di ujung jalan memanggil mereka untuk salat, dan setiap kali suara itu bergema, Michael kecil, yang kini berusia 5 tahun, akan tersenyum dan berlari ke arah ayahnya sambil berkata, "Ayah, Allah sedang memanggil kita lagi." Kalimat polos itu selalu membuat Mahmud menangis, mengingat perjalanan panjang yang membawanya menemukan cahaya sejati. Hidup mereka kini jauh dari kemewahan. Rumah kecil dari batu menjadi saksi setiap sujud dan doa mereka. Elena, yang kini bernama Aisyah, mengenakan hijab sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. "Aku merasa seperti baru benar-benar hidup sekarang," katanya suatu sore ketika mereka duduk di bawah langit jingga. Mahmud tersenyum lembut, menatap istrinya penuh cinta. "Kita kehilangan banyak hal di dunia, tapi kita menemukan segalanya dalam satu nama, Allah." Dan di tengah keheningan itu, mereka berdua menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia telah pulang ke jalan kebenaran. Michael tumbuh menjadi anak yang istimewa. Setiap kali ia berbicara tentang Tuhan, tutur katanya begitu bijak, seolah jiwanya telah mengenal kebenaran jauh sebelum ia dilahirkan. Kadang-kadang, di waktu malam, ia duduk di beranda menatap bintang sambil berkata, "Ayah, aku sering mendengar suara yang dulu membimbingku saat aku bayi. Suara itu selalu berkata, 'Jangan takut, cahaya Allah selalu bersamamu.'" Mahmud hanya bisa memeluk anaknya erat, hatinya bergetar karena sadar, mungkin memang melalui anak kecil itulah Allah menuntun mereka menuju jalan yang lurus. Suatu malam di bulan Ramadan, Mahmud membawa keluarganya ke masjid untuk salat tarawih. Setelah imam menutup doa dengan ucapan amin, Mahmud menunduk lama. Air matanya menetes ke sajadah, dan di dalam hati ia berbisik, "Ya Allah,
jika dulu aku tersesat dalam keyakinan, Engkaulah yang menarikku kembali dengan cintamu. Jangan pernah lepaskan aku lagi dari cahayamu. Ketika ia membuka mata, Michael menatapnya dengan senyum lembut. Ayah, katanya pelan, Allah mencintaimu. Kalimat sederhana itu membuat Mahmud terisak dan bersujud kembali, kali ini bukan karena mencari, tetapi karena telah menemukan. Beberapa tahun kemudian, kisah mereka menyebar di seluruh negeri, kisah seorang pendeta yang disadarkan oleh ucapan suci dari bibir bayi. Banyak orang datang menemui Mahmud untuk mendengar kisahnya, dan ia selalu menutup ceritanya dengan kata-kata yang sama. Lebih besar dari, kebenaran itu bukan soal agama yang diwarisi, tapi hati yang mau mencari. Allah akan selalu menemukan caranya untuk berbicara kepada siapapun, bahkan lewat suara kecil seorang bayi. Dan di saat-saat senja, ketika azan maghrib berkumandang, Mahmud selalu memandang langit dengan mata basah, berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau telah mengubah gelapku menjadi cahaya. Dan aku akan hidup dan mati hanya untuk-Mu." Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Mahmud sekeluarga berjalan penuh ketenangan. Desa tempat mereka tinggal kini mengenal mereka bukan sebagai pendatang, tetapi sebagai keluarga yang penuh keberkahan. Setiap sore, Mahmud mengajar anak-anak desa membaca Al-Quran di bawah pohon zaitun tua di halaman masjid kecil. Suaranya lembut, tapi penuh wibawa, dan setiap kali ia melafalkan ayat tentang keesaan Allah, air matanya selalu menetes tanpa ia sadari. Ia teringat masa lalunya, saat ia berdiri di mimbar gereja, memimpin doa tanpa benar-benar mengenal Sang Pencipta. Kini, setiap helaan napasnya adalah bentuk syukur atas cahaya yang Allah berikan melalui putranya, Michael. Suatu pagi, Michael yang kini berusia 10 tahun mendekati ayahnya dengan wajah berseri-seri. "Ayah, tadi malam, aku bermimpi," katanya pelan. "Aku berada di tempat yang sangat terang, Ayah, dan ada suara indah yang berkata, 'Sebarkan cahaya itu, karena banyak yang masih tersesat dalam gelap.'" Mahmud tertegun mendengar kata-kata anaknya. Hatinya bergetar, mimpi itu mengingatkannya pada pesan yang dulu ia rasakan dalam sujudnya bertahun-tahun lalu. Ia memeluk Michael erat, dan di dalam hatinya ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Kini giliran anaknya yang akan menjadi pembawa cahaya itu. Kabar tentang kisah mereka akhirnya sampai ke telinga banyak orang dari berbagai negeri. Ada yang datang hanya untuk mendengar, ada pula yang datang karena ingin belajar. Mahmud tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia selalu berkata, "Aku hanyalah manusia yang pernah buta dan kini diberi penglihatan." Namun setiap kali ia menceritakan kisah anaknya yang pertama kali menyebut nama Allah di gereja, ruangan itu selalu dipenuhi tangisan. Orang-orang merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan, seolah kisah itu bukan hanya milik Mahmud, tapi juga milik setiap hati yang pernah mencari kebenaran dan tersesat di tengah jalan. Suatu hari, Mahmud menerima surat dari seorang biarawan tua di Eropa. Surat itu berisi kalimat yang mengguncang jiwanya. "Lebih besar dari, aku mendengar kisahmu, dan sejak itu aku tak bisa tidur. Aku ingin mengenal Tuhan yang disebut anakmu, Allah." Mahmud membaca surat itu sambil menangis. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Ya Allah, Engkau tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga menggerakkan hati mereka yang pernah sejalan denganku." Surat itu menjadi bukti bahwa cahaya yang dulu lahir dari bibir bayi itu kini terus menjalar ke hati banyak manusia di seluruh penjuru dunia. Di usia senjanya, Mahmud sering duduk di beranda rumah bersama Aisyah dan Michael yang kini tumbuh menjadi pemuda saleh. Mereka menatap langit sore yang berwarna keemasan. "Ayah," kata Michael pelan, "masihkah ayah ingat hari aku dibaptis?" Mahmud tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pernah melupakannya, Nak. Itu hari ketika aku lahir kembali, bukan dari air, tapi dari cahaya." Mereka bertiga tertawa lembut, sementara matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Namun bagi mereka, cahaya itu tak pernah benar-benar padam, karena kini ia bersinar di dalam hati, dalam nama yang suci dan abadi, Allah. Tahun-tahun berlalu bagai angin. Mahmud kini menua, rambutnya memutih,
namun wajahnya memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Setiap hari, ia masih melangkah perlahan ke masjid kecil di tepi desa, membawa mushaf yang telah lusuh oleh air mata dan doa. Suaranya semakin lirih, tapi setiap ayat yang ia lantunkan menggema kuat di dada para jamaah. Mereka tahu, di balik kelembutan itu tersimpan sejarah panjang, kisah seorang pendeta yang menemukan Tuhan sejatinya bukan melalui mimbar, tetapi melalui tangisan suci seorang bayi. Di setiap langkahnya, Mahmud selalu mengucap, Alhamdulillah, seolah setiap napas adalah pujian terakhir yang ia persembahkan untuk Allah. Pada suatu sore yang teduh, Mahmud duduk di bawah pohon zaitun yang sama tempat ia dulu mengajar anak-anak mengaji. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah oleh embun. Michael, yang kini telah dewasa, duduk di sampingnya. Ayah, katanya pelan, aku sering berpikir, mungkinkah semua yang terjadi dulu hanyalah kebetulan? Mahmud tersenyum, menatap jauh ke langit biru. Tidak ada kebetulan di dunia ini, nak. Setiap langkah, setiap suara, bahkan tangisan seorang bayi, semuanya adalah cara Allah berbicara kepada kita. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan yang hangat. Beberapa hari kemudian, Mahmud jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap tersenyum. Ia sering berbisik pelan saat tidur, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Aisyah menatap suaminya dengan mata basah, sementara Michael duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan ayahnya. Di sela napas beratnya, Mahmud membuka mata dan berkata lirih, Nak, ketika kau mendengar panggilan azan, jangan pernah biarkan dunia membuatmu menundanya. Karena di sanalah Allah memanggilmu, seperti dulu ia memanggilku lewat dirimu. Michael menangis terseduh, mencium tangan ayahnya dengan penuh cinta. Malam itu, ketika azan subuh berkumandang dari menara masjid, Mahmud membuka matanya perlahan. Suara itu begitu lembut, seakan datang langsung dari surga. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia menatap langit melalui jendela kecil kamarnya, lalu berbisik dengan tenang, Labaik, Allah, aku datang kepadamu. Air matanya mengalir, dan dalam keheningan penuh cahaya, napasnya berhenti dengan damai. Di luar, azan masih menggema, dan burung-burung beterbangan di langit, seakan ikut mengiringi kepergiannya menuju panggilan yang dulu menuntunnya menemukan kebenaran. Pemakamannya dipenuhi oleh ratusan orang dari berbagai bangsa dan keyakinan. Mereka datang bukan hanya untuk berduka, tapi untuk menghormati kisah seorang manusia yang menemukan cahaya sejati. Michael berdiri di samping makam ayahnya, air matanya jatuh ke tanah. Ia menatap ke langit dan berkata, Ayah, kini aku yang akan meneruskan cahaya itu. Angin berhembus lembut, dan dari antara desiran dedaunan terdengar bisikan samar, seolah suara yang pernah membimbing mereka di masa lalu. Lebih besar dari, sebarkan cahaya itu, karena kebenaran tidak akan pernah padam. Langit sore berubah keemasan, seolah surga tersenyum. Dan di tengah sinar yang jatuh ke bumi, tampak siluet seorang lelaki tua berdiri di antara cahaya, menatap dunia dengan damai. Cahaya yang lahir dari bibir seorang bayi, kini abadi di hati manusia. Sejak kepergian Mahmud, suasana di desa itu berubah. Masjid kecil yang dulu ia rawat dengan tangan tuanya kini penuh jamaah setiap waktu. Tak ada hari tanpa suara tadarus, tak ada malam tanpa zikir. Orang-orang dari berbagai tempat berdatangan, bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk melihat tempat di mana kisah sang pendeta yang menemukan Allah itu pernah hidup. Di dinding masjid, terpajang mushaf lusuh milik Mahmud, halaman-halamannya dipenuhi coretan dan air mata. Di sampingnya, ada tulisan kecil dari Michael, inilah saksi ayahku mengenal Tuhannya, dan aku bersumpah untuk melanjutkan jejaknya. Setiap yang membacanya pasti menundukkan kepala, merasakan haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Michael tumbuh menjadi pemuda yang berani dan bijak. Ia tidak hanya mewarisi iman ayahnya, tapi juga keberanian untuk berdakwah. Ia berkeliling dari satu kota ke kota lain, menceritakan kisah ayahnya yang dulu seorang pendeta, dan bagaimana sebuah kata dari mulut bayi bisa mengubah takdir seluruh keluarga. Dalam setiap ceramahnya, Michael selalu berkata,
ayahku tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan cahaya yang tak akan padam. Suaranya tenang, tapi setiap kata menembus hati pendengarnya. Banyak di antara mereka yang menangis dan memeluk Islam setelah mendengar kisah itu. Namun perjalanan Michael tak selalu mudah. Ia sering mendapat ancaman dari mereka yang menolak kisah itu dianggap nyata. Itu hanya dongeng, seru sebagian orang. Tapi Michael tidak goyah. Dalam setiap fitnah dan tudingan, ia selalu mengingat pesan terakhir ayahnya, jangan pernah biarkan dunia menundamu ketika Allah memanggil. Maka setiap kali ia merasa lelah, ia pergi ke makam ayahnya, duduk di sana sambil membaca Al-Fatihah, dan entah mengapa, selalu ada hembusan angin lembut yang menenangkannya, seolah ayahnya menjawab, aku di sini, nak, terus bersamamu. Suatu malam, saat Michael sedang berdoa, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya berdiri di tempat yang penuh cahaya. Mahmud tersenyum dan berkata, anakku, cahaya itu kini milikmu. Tapi ingat, cahaya bukan hanya untuk diri sendiri. Teruskanlah, sampai dunia tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika terbangun, air mata Michael mengalir tanpa henti. Ia sadar, tugasnya belum selesai, perjalanan ini bukan sekadar tentang kisah keluarganya, tapi tentang membawa manusia kembali kepada Sang Pencipta. Keesokan harinya, Michael memutuskan meninggalkan desanya untuk memulai perjalanan dakwah yang lebih luas. Ia mencium tangan ibunya, memandang makam ayahnya terakhir kali, lalu melangkah dengan hati penuh tekad. Matahari pagi menyinari langkahnya, dan dari balik pepohonan terdengar bisikan lembut, seperti gema dari masa lalu. Lebih besar dari, sebarkan cahaya itu, karena kebenaran tidak akan pernah padam. Dan sejak hari itu, nama Mahmud dan kisah anaknya hidup dalam hati ribuan manusia di seluruh penjuru dunia, sebuah kisah tentang cinta, iman, dan mukjizat dari satu kata yang diucapkan seorang bayi, Allah. Waktu terus berjalan, dan kisah Mahmud serta putranya Michael menjadi legenda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang menceritakan kisah itu di masjid, di sekolah, di majelis ilmu, dan bahkan di rumah-rumah kecil di pelosok negeri. Nama Mahmud dikenang bukan karena kedudukannya, tapi karena imannya. Dari seorang pendeta yang hampir kehilangan arah, ia berubah menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dan semua itu dimulai dari satu keajaiban kecil, suara polos seorang bayi yang menyebut nama Allah di tengah upacara baptis. Sebuah momen yang mengguncang dunia, menghidupkan hati, dan mengingatkan kita bahwa hidayah adalah milik Allah semata. Michael kini dikenal sebagai anak dari cahaya. Ia terus berkeliling dunia, menyampaikan kisah ayahnya di hadapan umat manusia. Setiap kali ia bercerita, selalu ada yang menangis, selalu ada yang berbisik, la ilaha illallah. Ia tak pernah letih, karena setiap langkahnya ia niatkan untuk meneruskan janji ayahnya, menebar kebenaran dengan kasih sayang, bukan kebencian. Dalam diamnya malam, ia sering menengadahkan tangan dan berkata, ya Allah, andai engkau tidak menggerakkan hati ayahku lewat kata itu, mungkin kami masih hidup dalam gelap. Kini, makam Mahmud menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang mencari kedamaian. Mereka datang membawa air mata dan doa. Di samping pusara itu, terdapat batu kecil bertuliskan kata tunggal, Allah. Batu itu sederhana, tapi mengandung makna yang tak ternilai, karena dari satu kata itu, lahir ribuan jiwa yang menemukan arah. Setiap kali angin berhembus melewati makam itu, terdengar desiran lembut, seperti zikir yang tak pernah berhenti memuji kebesarannya. Dan begitulah, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja, melalui siapa saja, bahkan melalui seorang bayi. Bahwa kasih Allah tidak terbatas, dan cintanya melampaui segala logika manusia. Dari cerita ini kita belajar, tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, tidak ada yang terlalu gelap untuk disinai cahayanya. Karena ketika Allah berkehendak, tak ada dinding yang mampu menghalangi kebenaran untuk sampai ke hati manusia. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kisah ini pelajaran bagi hati kami. Lembutkanlah jiwa kami sebagaimana Engkau melembutkan hati Mahmud untuk mengenal-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas cahaya iman,
dan kuatkan langkah kami di jalan kebenaran. Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dan seluruh umat yang mencari kebenaran dengan tulus hati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton YouTube yang telah setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga kisah bayi pendeta yang mengucapkan nama Allah menjadi pengingat bahwa tidak ada keajaiban yang lebih besar dari hidayah Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan getaran iman dari kisah luar biasa ini. Semoga Allah memberkahi hidup kalian semua, dan semoga cahaya kebenaran selalu menyinari langkah kita hingga akhir hayat.